Shalom saudara, senang berjumpa dengan Anda di akhir bulan ini dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 6 September disertai dengan perjamuan kudus. Saudara dapat menyiapkan roti dan anggur perjamuan dan ikuti sakramen ini dengan penuh hikmat. Perjamuan kudus boleh diikuti oleh jemaat yang sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Ibadah dilangsungkan secara online melalui YouTube channel NDC. Saudara juga dapat menikmati audio streaming melalui ndcministry.tv. Tetaplah Revive setiap hari yang tersedia di seluruh platform sosial media dan aplikasi NDC. NDC Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Dampingilah putra-putri Anda selama beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Ibadah Youth dapat diikuti secara online dan tersedia di YouTube channel NDC Youth. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Karena iman, maka Habel mempersembahkan yang terbaik. Maka Henoh berkenan dan terangkat ke surga. Karena iman, maka Nuh membangun bahtera. Maka Abraham taat dan menjadi bapa orang percaya. Ikuti Me Talk, Faith in Action, Rabu pukul 19 di ndcministry.tv atau di YouTube channel NDC. Kunjungi website tokoberkat.id dan temukan berbagai macam makanan dan minuman sehat untuk menambah varian menu Anda di rumah, dan juga berbagai produk menarik lainnya bagi Anda sekeluarga. Temukan fitur terbaru live chat di dalam aplikasi NDC. Live chat dapat digunakan bagi saudara yang ingin dilayani dalam doa dan konseling. Pendoa dan konselor NDC siap melayani saudara melalui fitur live chat ini. Pendaftaran kelas M1 dan M3 online telah dibuka. Pendaftaran melalui NDC App. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Mari ikuti ibadah dengan baik dan hadirat Tuhan turun memberkati hidup kita. Sekian NDC News hari ini dan sampai jumpa. Shalom NDC. Let us praise Jesus, King of Kings. Hallelujah. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, kami siap. Bila Rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan, kami siap. Nyatakanlah semua.
Hanya Kaulah satu-satunya penolong kami Tuhan, satu-satunya penebus dalam hidup kami. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Yesus. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Setia Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Allah yang setia Tuhan. Yesus yang setia. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan sama-sama katakan. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia
worship you, Jesus. We magnify your name. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine. Washing my river of wrongs into the sea of your infinite love. Come on, sing it out. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. See, mercy rose, mercy rose like hurricane winds. Yes, Lord. Furious love laid waste to my sin. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. Jesus, you're my Savior. You're my Savior. Sing to the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. I sing forever, sing forever. Come on, lift up your head. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me. Sing to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. We worship you, my Savior, Jesus.
Jesus, Forever, Jesus. my Savior. Oh, Jesus, we worship you. Oh, we worship you. Savior, Savior, Jesus, we worship you. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. Haleluya. Kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah online dimanapun kami berada. Ketika kami datang menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami hari ini. Nyatakan isi hati-Mu ya Abah. Urapi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam hari-hari ini Tuhan. Menghadapi setiap masa-masa yang sulit di depan kami. Biar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, akan rencana-Mu Tuhan. Dan kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa dengan urapan yang baru. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan itu boleh berasal dari hati-Mu. Dan setiap kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Tanpa terasa sudah hampir 6 bulan kita melakukan ibadah online. Dan hari ini kita masih masuk di dalam bulan Agustus. Tema dari gereja kita di bulan Agustus adalah Invincible atau tak terkalahkan. Salah satu modal penting untuk menjadi tak terkalahkan adalah resilience atau ketahanan. Kita perlu memiliki ketahanan yang kuat untuk dapat menghadapi setiap badai atau persoalan kehidupan. Budaya modern membuat manusia sulit untuk tetap menghargai konsep tentang ketahanan atau daya tahan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat manusia berharap pada jalan pintas dan penyelesaian yang cepat untuk menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Salah satu contohnya adalah banyaknya alat-alat penghilang rasa sakit di toko-toko medis. Iklan-iklan menyatakan bahwa hanya dengan 1 atau 2 pil saja Anda akan cepat sembuh. Dari sakit kepala, dari hidung tersumbat, dan berbagai sakit fisik lainnya. Jarang sekali ada kemauan untuk bersabar dan belajar untuk mempunyai daya tahan. Dunia mempromosikan keinginan rasa sakit yang cepat hilang, ingin selalu nyaman dan instan. Namun hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang betapa pentingnya setiap kita anak-anak Tuhan memiliki daya tahan dan tidak mudah menyerah untuk menghadapi setiap persoalan dan tantangan kehidupan. Judul khotbah saya hari ini adalah The Secret of Strong Resilience atau rahasia ketahanan yang kuat. Sebelumnya kita mau belajar apa definisi dari resilience. Saya mengutip dari Oxford Dictionary dikatakan, resilience adalah the capacity to recover quickly from difficulties, toughness. Artinya kapasitas untuk pulih dengan cepat dari kesulitan, ketangguhan. Inilah definisi dari resilience atau ketahanan. Nah, pandemi COVID-19 masih belum terlihat tanda-tanda akan mereda. Seluruh dunia terdampak sangat besar dari segala sisi sosial dan ekonomi. Para ahli bahkan sudah memperkirakan bahwa Indonesia akan masuk ke dalam resesi pada kuartal ketiga dari tahun 2020. Sementara uji klinis vaksin paling cepat akan siap untuk digunakan dalam keadaan darurat di kuartal pertama tahun 2021. Belum lagi ditambah ketidakpatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru.
mau tidak mau, kita harus memiliki daya tahan dalam menghadapi situasi ini. Mari kita belajar bersama dari Rasul Paulus, bagaimana kita bisa memiliki resilience atau ketahanan untuk menghadapi semua tantangan hidup yang tak akan pernah berhenti kita hadapi. Semakin naik level kehidupan kita, maka semakin besar juga tantangan yang akan kita hadapi. Mari kita buka bersama dalam kitab Filipi 4 ayat 10-13. Saya mengajak semua saudara, dimanapun saudara berada, untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Filipi 4 ayat 10-13. Mari kita baca bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berhenti sampai di sini saudara. Kita akan belajar dari kitab ini bagaimana Rasul Paulus bisa mempunyai daya tahan yang luar biasa. Sebelum kita masuk dalam inti khotbah, kita perlu mempelajari terlebih dahulu konteks atau keadaan situasi pada saat Rasul Paulus menulis surat ini. Saat Rasul Paulus menulis surat ini saudara, dia sedang dipenjara di Roma. Bahkan dikatakan tangannya diikat dengan rantai dan dirantaikan kepada salah seorang penjaga. Lalu datang seorang utusan dari Filipi untuk memberikan bantuan dana dan lain-lain. Rasul Paulus ingin mengucapkan terima kasih kepada para jemaat di Filipi untuk bantuan mereka. Sekaligus menguatkan iman mereka yang mengkhawatirkan keadaannya selama di penjara. Rasul Paulus ingin meyakinkan mereka bahwa meskipun keadaannya satu sedang menderita, dia mampu untuk selalu merasa damai dan penuh sukacita. Rasul Paulus memiliki ketahanan yang luar biasa yang perlu kita pelajari rahasianya. Kita akan belajar hari ini rahasia untuk memiliki ketahanan yang kuat. Yang pertama saudara, belajar mencukupkan diri. Mari kita lihat dalam ayat yang 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan kata belajar mencukupkan diri. Nah dalam terjemahan yang lain, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan buat saudara, saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Jadi belajar mencukupkan diri itu artinya juga belajar merasa puas dengan apa yang ada. Sudah menjadi sifat manusia merasa tidak puas dengan apa yang ada atau yang dimilikinya. Inginnya mendapatkan lebih dan lebih. Seperti ada tertulis dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Manusia selalu ingin lebih dan tidak pernah merasa puas. Sifat tidak puas terhadap uang atau kekayaan telah mendorong banyak orang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan rasa-rasanya tradisi ini sudah kian mewabah di berbagai kalangan. Itulah sebabnya sejak dulu Yohanes Pembaptis mengingatkan kepada para pemungut pajak, yaitu orang-orang yang zaman sekarang mungkin bekerja di kantor pajak, dikatakan janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan juga dia mengingatkan kepada para prajurit, ini bicara tentang karyawan atau pegawai, dikatakan janganlah merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu saudara bisa baca dalam Lukas 3 ayat 13 dan 14. Nah Rasul Paulus dia belajar saudara untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita makan. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus pun mengajarkan kita untuk mencukupi diri kita. Belajar mencukupi diri kita. Yesus tahu bahwa saat orang hidup dalam kelimpahan, maka kecenderungan banyak orang, mereka akan lupa kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus belajar mencukupkan diri kita dalam segala hal. Kadang-kadang kita bingung, ada orang yang punya gaji 10 juta sebulan. Tapi dia bisa tetap cukup menghidupi dirinya dan keluarganya. Tapi di saat yang sama ada orang yang punya gaji 50 juta. Dan merasa tidak pernah cukup. Bagi Paulus kepuasan bukan lagi ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan. Melainkan menerima dengan sukacita berapapun porsi berkat yang Tuhan tetapkan untuk kita. Seperti Paulus, kita juga perlu belajar mencukupkan diri. Mulailah dengan meminta hikmat dari Tuhan. Dalam membedakan manakah
kebutuhan yang harus dipenuhi dan mana keinginan yang harus belajar kita kendalikan. Buatlah perencanaan dalam penggunaan uang kita. Mana kebutuhan yang harus diprioritaskan, mana keinginan yang sebaiknya ditunda. Sebelum membeli sesuatu, pertimbangkanlah seberapa besar manfaatnya. Jangan sampai kita membeli sesuatu hanya karena ingin pamer, hanya ingin show off, ingin dianggap gaul, dan mengikuti tren yang ada. Penilaian manusia hanya sementara, saudara. Namun penilaian Tuhan itulah yang jauh lebih berarti. Ketidakpuasan yang tanpa batas dalam diri seseorang akan membawa kepada keserakahan dan ketamakan. Akibatnya, orang akan selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup. Ibrani 13 ayat 5a berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita tidak boleh menjadi hamba uang. Uang adalah hamba yang baik, tapi majikan yang jahat atau majikan yang buruk. Kalau kita menjadi hamba uang, maka uang akan menjadi tuan atau majikan atas kita. Dan kita akan diperbudak oleh uang. Dan hidup kita akan sengsara, hidup kita akan melakukan banyak hal-hal yang jahat. Tapi mari kita belajar untuk kita tidak menjadi hamba uang, tapi kita yang menguasai uang. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak berita tentang prostitusi online yang melibatkan artis dan selebgram, saudara. Mereka punya gaya hidup yang tinggi, sedangkan situasi saat ini mungkin income mereka, penghasilan mereka sangat minim. Tapi mereka punya gaya hidup yang tinggi. Dan akhirnya mereka mulai terjerumus dalam dosa, dalam prostitusi online. Kita juga melihat saat ini banyak kasus, salah satunya adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan seorang pengusaha yang sudah buron belasan tahun. Dan akhirnya mereka berujung kepada penjara. Ini semua terjadi karena mereka tidak puas akan apa yang mereka miliki. Mereka selalu merasa mau lebih dan lebih. Dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Mari kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dengan cara mencukupkan diri dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Rahasia kepuasan hati ialah menyadari bahwa dalam keadaan yang sekarang ini, Allah telah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk tetap berkemenangan di dalam Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berikutnya saudara, rahasia memiliki ketahanan yang kuat. Yang kedua adalah belajar dari pengalaman hidup. Ayat 12 saya bacakan buat saudara. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus memiliki daya tahan yang luar biasa. Dia belajar melalui setiap pengalaman hidup di dalam melayani Tuhan. Selama pelayanannya, Rasul Paulus berkali-kali nyaris mati. Dia pernah mengalami dilempari batu, dirajam saudara. Dia pernah mengalami dipukuli, dipenjara. Mengalami 3 kali kapal karam dan hampir binasa. Dan begitu banyak penderitaan yang Rasul Paulus alami. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 9 dikatakan bahwa dia dianiaya namun dia tidak ditinggalkan sendirian. Kata Yunani dioko yang diterjemahkan dengan dianiaya mempunyai arti yang lebih tepat yaitu dikejar. Seperti ketika berburu binatang. Paulus mengalami dikejar-kejar hendak dibunuh saudara. Dan lagi ia mengatakan bahwa ia dihempaskan namun tidak binasa. Nah kata dihempaskan ini berasal dari kata Yunani yaitu kata balo. Mempunyai arti yang lebih tepat yaitu dibanting. Yang digunakan di dalam pertandingan gulat kuno. Nah bagaimana caranya supaya kita dapat tahan banting? Jawabannya saudara adalah harus sering dibanting. Sehingga lama-lama kita menjadi kuat dan tahan banting. Kalau saudara mau menjadi orang yang kuat yang tahan banting, maka saudara sering mengalami dibanting. Supaya saudara punya ketahanan yang kuat. Paulus tahu bagaimana rasanya dihempaskan atau dibanting. Pada saat yang sama dia juga bisa bersaksi bahwa tidak ada pukulan yang cukup untuk bisa membinasakan dia atau membuatnya menyerah. Paulus menunjukkan bahwa dia merupakan contoh hebat tentang orang yang penuh dengan kemenangan, menanggung berbagai penderitaan, pencobaan, dan penganiayaan. Paulus mengalami pengalaman hidup yang penuh dengan penderitaan dan dekat dengan kematian dalam pelayanan yang memberitakan Injil. Dan itu membuat dia memiliki daya tahan yang kuat. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Perhatikan, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagi Paulus, walaupun manusia lahiriahnya merosot karena penderitaan yang dia alami, namun manusia batinia, manusia rohaninya semakin kuat diperbaharui dari hari ke hari. Coba saudara perhatikan,
penderitaan seringkali merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk menguji manusia lahiriah dan batiniah. Namun tujuan atau endingnya jelas berbeda. Manusia lahiriah ketika menghadapi penderitaan semakin merosot. Ketika kita menghadapi penderitaan hidup secara lahiriah, secara jasmania, kita semakin lemah, kita semakin merosot. Tapi berbeda dengan manusia rohani atau manusia batiniah kita. Di dalam penderitaan, justru manusia rohani kita semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Manusia rohani kita semakin kuat. Dalam penderitaan, manusia batiniah kita dilatih untuk semakin kuat dan sempurna. Saya mau menyaksikan pengalaman hidup saya, saudara. Mungkin tidak bisa terlalu panjang karena waktu. Tapi saya mau ceritakan bahwa saya berasal dari keluarga broken home. Umur 9 tahun orang tua saya bercerai. Dan sejak itu saya mulai ikut dengan kakek saya. Lalu setelah dari kakek saya mulai ikut dengan ibu saya. Dan saya karena ibu saya single parent, saudara, saya harus mulai membantu ibu saya. Saya mulai bekerja, saudara, saya mulai berjualan. Sejak SD saya mulai berjualan. Lalu ketika saya mulai SMP, saya mulai membantu ibu saya dengan saya memberikan les kepada anak-anak SD. Saya mulai belajar gimana caranya bekerja, walaupun usia masih sangat belia saat itu. Dan saya mulai belajar, saudara. Ternyata itu membentuk saya. Saya mulai merasa bahwa di saat mungkin teman-teman saya sedang enak-enaknya bermain, sedang enak-enaknya dapat fasilitas dari orang tua, waktu itu saya harus mulai bekerja mencari uang. Jujur secara manusia, saya sempat merasa mengeluh. Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Tapi sekarang saya baru mengerti, ternyata Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk membentuk saya. Saya mulai bertumbuh besar. Selesai SMA, saya mulai bekerja karena saya tidak ada uang untuk kuliah. Saya mulai bekerja, saudara. Dan saya mulai meniti karir saya di bank swasta waktu itu. Lalu tiba-tiba krisis moneter terjadi tahun 98. Akhirnya saya harus keluar dari bank itu. Dan saya mulai dari nol lagi, saya mulai bekerja di tempat lain lagi. Dan puji Tuhan akhirnya saya mencapai satu posisi manajer waktu itu. Dan oleh anugerah Tuhan saya mulai menikmati fasilitas, saya mulai berkembang karirnya, saudara. Tapi Tuhan izinkan untuk saya sekali lagi keluar dari sana. Dan akhirnya saya mulai punya kesempatan, mulai usaha sendiri. Saya mulai berusaha, saudara. Saya mulai membentuk bisnis, membangun bisnis saya sendiri. Dan puji Tuhan mulai berkembang. Tapi Tuhan izinkan lagi saya mengalami bangkrut, saudara. Dan itu sampai 2 kali. Bahkan saya meninggalkan hutang. Waktu saya merasa kenapa saya seperti ini. Tapi ternyata Tuhan izinkan itu semua untuk membentuk saya menjadi pribadi yang tough. Pribadi yang kuat, yang gak mudah menyerah. Dan di dalam pelayanan pun juga sama, saudara. Saya mengalami yang namanya jatuh bangun di dalam pelayanan. Saya mengalami yang namanya tekanan dalam pelayanan. Tapi saya bersyukur, saya baru bisa menyadari hari ini, di dalam posisi saya hari ini, kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi di masa lalu. Yaitu untuk membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya gak tahu apa yang saudara alami hari ini. Mungkin saudara mengalami penderitaan, pergumulan, tekanan hidup. Saya mau katakan jangan putus asa, jangan menyerah. Karena saya percaya Tuhan sedang membentuk saudara. Untuk membentuk saudara menjadi manusia pribadi yang lebih kuat lagi. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berikutnya saudara, yang ketiga. Rahasia memiliki ketahanan yang kuat. Yang ketiga adalah tinggal di dalam Kristus. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat hidup kita di dalam Tuhan, maka kita dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Kita bisa kuat karena Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi kita. Sebagai manusia kita sangat terbatas. Manusia itu memiliki banyak keterbatasan. Dan itu membuatnya tidak sanggup untuk menghadapi banyak pergumulan hidup. Kita punya keterbatasan fisik, kita bisa sakit, saudara. Kita punya keterbatasan mental, kita bisa menyerah, kita bisa down, kita bisa lemah. Kita punya keterbatasan finansial, uang dan tabungan kita bisa habis dan ludes dalam sekejap. Kita punya keterbatasan logika, kita bisa stres dan galau, dan masih banyak lagi keterbatasan lainnya. Kita pun tidak sanggup memprediksi apa yang akan terjadi di depan kita. Manusia penuh dengan keterbatasan. Dan keterbatasan ini membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi stres. Bahkan kita tidak sanggup lagi untuk berdiri. Dan jika kita mau merenungkan perjalanan hidup kita, maka kita akan mengetahui bahwa bukan hanya masalah-masalah yang besar saja yang bisa melemahkan kita. Tapi terkadang masalah-masalah kecil juga bisa membuat kita lemah dan stres. Contohnya saudara, ketika harga cabai naik, ibu-ibu stres saudara. Ketika berat badan naik, wanita stres. Ketika rambut rontok, bapak-bapak stres saudara. Kadang-kadang masalah kecil bisa membuat kita stres. Dan inilah manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi kita bersyukur bahwa Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dan itu membuatnya sanggup untuk menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup kita.
Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Allah. Bahkan dosa manusia pun sudah diselesaikan oleh Allah. Tidak ada waktu sedetik pun di mana Allah akan meninggalkan kita. Tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain yang dikerjakan oleh Allah. Tidak ada hikmat yang melampaui hikmat Allah dalam mengatur perjalanan hidup kita di masa depan. Perhatikan kata di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Inilah menjadi syaratnya bila kita ingin kuat dan mampu menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Di luar Dia tidak ada kekuatan. Di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Dia pasti ada kekuatan, damai sejahtera, dan kemenangan. Di dalam Dia artinya kita juga melekat dengan Tuhan. 2 minggu lalu senior pastor kita, Pastor Joshua sudah menyampaikan dalam khotbahnya bahwa kita harus melekat dengan Tuhan supaya kita tetap kuat dan tidak terkalahkan. Dikatakan kita harus punya hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat doa kita, lewat pembacaan firman Tuhan setiap hari. Kita juga harus mau menjadi pelaku-pelaku firman. Ini bicara tentang kita melekat dengan Tuhan. Di dalam Dia artinya juga kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ketika saudara tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan saudara. Ketika saudara tetap tinggal di dalam Yesus, maka Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga setiap saudara sanggup menanggung segala perkara. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir saudara, rahasia memiliki ketahanan yang kuat. Yang keempat adalah milikilah komunitas rohani. Kita baca dalam ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Perhatikan kalimat pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Jemaat Filipi selalu punya pikiran dan perasaan kepada Paulus. Saya mengutip dalam terjemahan bahasa Inggris dari Good News Translation dikatakan, in my life in union with the Lord, it is a great joy to me that after so long a time, you once more had the chance of showing that you care for me. I don't mean that you had stopped caring for me. You just had no chance to show it. Perhatikan kata you care for me. Jadi ternyata jemaat Filipi begitu memperdulikan akan Paulus. Dan Paulus sangat bersuka cita. Ini membuat Paulus bisa tetap kuat menghadapi setiap tekanan. Rasul Paulus bisa memiliki daya tahan yang kuat menghadapi setiap penderitaan karena dia memiliki komunitas rohani, yaitu jemaat Filipi yang senantiasa memperhatikan dia. Itu sebabnya dia sangat bersuka cita karena dia tahu bahwa ada jemaat Filipi yang selalu mendoakan dan mengasihi dia. Manusia cenderung lemah jika sendirian. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Manusia memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang selalu terkait dengan sesamanya. Kita adalah bagian integral dari masyarakat majemuk. Ada saat ketika kita akan tahu bahwa kita butuh orang lain untuk kita bisa bertahan hidup. Lingkungan yang sulit, dunia yang jahat dan sebagainya. Setiap saat akan membuat kita semakin lama semakin lemah. Di saat seperti itulah kita butuh teman-teman yang sanggup menguatkan, meneguhkan, menasihati, dan menolong kita. Roma 1 ayat 11-12 saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab saya ingin sekali bertemu dengan kalian, supaya saya dapat membagi denganmu karunia dari Roh Allah untuk menguatkan kalian. Maksud saya ialah, karena kita sama-sama sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dapat saling menguatkan. Paulus mengatakan bahwa sebagai komunitas, satu komunitas, kita harus saling menguatkan. Dan komunitas yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar komunitas biasa, seperti komunitas sepeda misalnya. Hari ini sedang booming komunitas sepeda, ya pada goes saudara. Cuman yang saya bingung kadang teman saya rajin sepeda saudara. Tapi ternyata berat badannya gak pernah turun. Setelah saya selidiki ternyata ketika selesai sepeda saudara, dia makannya banyak saudara. Sehingga yang makan lebih banyak daripada kalori yang keluar saudara. Dan mungkin ada komunitas yang lain seperti komunitas basket atau arisan dan sebagainya. Tapi yang dimaksud oleh Paulus bukan komunitas seperti itu. Tapi adalah komunitas orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini bicara komunitas rohani. Nah di NDC kita memiliki core. Saudara lihat ini adalah komunitas rohani kita yang di gereja kita yaitu core. Yaitu sebuah komunitas rohani atau kelompok sel. Di mana anggotanya bisa saling menguatkan dan bertumbuh menjadi murid Yesus.
Hari ini gereja kita NDC mengadakan core campaign. Kalau saudara perhatikan, setiap pelayan menggunakan kaos core, saudara. Dan hari ini kita memang mengadakan core campaign. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah video. Video ini dibuat pada saat sebelum pandemi, saudara, sebelum COVID. Dan saya mendorong setiap jemaat, setelah saudara mengikuti video ini, saudara bisa join dan daftar di core. Saudara bisa daftar melalui NDC Apps, melalui scan QR Code, atau melalui WA hotline core. Mari kita saksikan sama-sama video berikut ini. Saya mengutip perkataan dari Henry Nouwen. Dia berkata, Christian community is the place where we keep the flame of hope alive among us and take it seriously so that it can grow and become stronger in us. Komunitas Kristiani adalah tempat di mana kita menjaga nyala api harapan tetap hidup di antara kita dan menanganinya dengan serius agar bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat di dalam diri kita. Ketika saudara memiliki komunitas rohani, maka saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena api harapan itu akan selalu ada. Dan komunitas ini akan saling menguatkan satu sama lain. Milikilah komunitas rohani supaya saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Mungkin di tengah pandemi ini, saudara mengalami dampak yang luar biasa. Mungkin saudara mengalami kesulitan hidup, baik secara ekonomi, kesehatan fisik, atau juga mungkin hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga yang rusak. Atau mungkin mental yang hancur, saudara tidak punya semangat hidup. Saya mau katakan hari ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Sebab Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kita punya daya tahan, resilience yang kuat untuk dapat menanggung segala perkara. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Belajar merasa puas dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar dari pengalaman hidup, meskipun mungkin penuh dengan penderitaan, yang akan membuat saudara semakin kuat secara rohani. Tetap tinggal di dalam Kristus. Hidup intim dengan Tuhan. Tetap setia, jangan tinggalkan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan yang terakhir, milikilah komunitas rohani yang akan menguatkan saudara dan membuat saudara bertumbuh menjadi murid Yesus yang sejati. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sekali naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku. Mari angkat tanganmu. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, sampai kapanpun. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun ku kan Katakan sekali lagi. bertahan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun Yesus. ku kan bertahan. Karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami tahu Tuhan, di dalam setiap badai kehidupan yang kami alami hari-hari ini, ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang setiap kami. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau senantiasa memberikan kekuatan untuk setiap kami. Sehingga kami boleh kuat untuk menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk punya daya tahan yang kuat. Yaitu belajar mencukupkan diri kami dengan apa yang kami miliki. Belajar merasa puas dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan dari pengalaman kehidupan. Sekalipun pengalaman yang pahit, yang penuh dengan penderitaan. Tapi kami percaya itu akan membentuk kami menjadi manusia rohani yang kuat di dalam Tuhan. Kami mau belajar tetap tinggal di dalam Kristus. Hidup intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan tetap setia mengiring Tuhan untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Untuk kami boleh menanggung segala perkara. Dan yang terakhir, kami memiliki komunitas rohani. Supaya kami tetap kuat dan saling menguatkan satu sama lain. Kami gak bisa hidup sendirian. Kami lemah ketika kami sendiri. Tapi ketika kami punya komunitas rohani, maka kami akan saling menguatkan. Kami akan saling menjaga. Dan kami akan saling bertumbuh untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau saudara mengalami masalah hidup, badai kehidupan hari ini, saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, engkau yang punya masalah, tekanan hidup. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang merasa sudah seakan-akan tidak kuat lagi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Saya percaya Tuhan hadir di rumah saudara, dimanapun saudara berada. Hadirat Tuhan menjamah saudara. Mari buka hatimu. Terima kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh punya daya tahan yang kuat untuk menanggung segala perkara. Karena Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup mereka. Mereka akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Dan kami terima kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Bapak, kami mau juga berdoa untuk
bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap krisis yang terjadi di bangsa kami, semuanya atas izin-Mu Tuhan. Dan ada maksud rencana Tuhan yang indah dalam setiap krisis ini. Biar kami mau terus berdoa, sehingga bangsa Indonesia boleh segera keluar dari krisis ini Tuhan. Bangsa Indonesia boleh bangkit dan dipulihkan. Berkati setiap pemimpin kami Tuhan, berikan hikmat untuk boleh mengatur segala sesuatu dengan baik. Sehingga bangsa Indonesia boleh dipulihkan, dan bangsa Indonesia boleh bangkit kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya kami mau akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan rindu memberkati setiap kami hari ini. Mari saudara yang ada di rumah, di mana saudara berada. Mari angkat kedua tanganmu. Buka hati dan pikiranmu. Mari kita terima bersama berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kehidupan saudara. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya ini berkati bersama, katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi, jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Happy Sunday. God bless you.